Sebelum kita mempelajari Alkitab dengan benar-benar, kita nggak boleh gampang-gampang untuk mengklaim suatu pemahaman adalah dari Roh Kudus. Karena setiap pembelajaran Alkitab itu selalu melalui proses. Pengertian Alkitab hanya bisa dilalui dengan tahapan, dengan belajar mengenai Alkitab. Ada juga pemahaman dari orang Yahudi ketika mereka membaca kitab suci itu dengan menggunakan hermeneutika pardes. Cara mereka mengerti Alkitab itu dengan 4 tahap. Yang pertama, membaca secara pesyat, membaca dengan harfiah kata-kata di dalam Alkitab secara jujur apa adanya. Baru mereka melihat di mana ada remes, perlambangan, lambang-lambang yang ada di dalam setiap ayat-ayat. Dan kemudian deras. Nah, deras ini adalah tahap midras. Midras, deras itu akar katanya sama. Nah, ini tahap penafsiran. Bapak-bapak pendeta dari kita semua yang sudah berkhotbah di mimbar atau mengajar di kelas tentang Alkitab, itu ilmunya sudah dideras. Nah, setelah melewati 3 tahap ini baru shot. Shot adalah pemahaman esoteris, pemahaman secara misteri. Pemahaman ini nggak akan Anda pahami kecuali Roh Kudus yang membukakan. Jadi ini semua adalah upaya kita. Upaya kita tidak akan berhasil tanpa ada campur tangan Roh Kudus, yaitu pada tahap tertinggi. Tapi nggak bisa juga kalau tiba-tiba Anda nggak pernah belajar Alkitab, tiba-tiba langsung ngeklaim, saya mendapat bisikan dari Roh Kudus. Itu nggak bisa buat orang Yahudi. Ayatnya mana? Remesnya mana? Midrasnya mana? Baru kemudian Anda boleh mengklaim bahwa ini adalah pencerahan dari Roh Kudus. Pengertian Alkitab hanya bisa dilalui dengan tahapan. Baca ayat secara harfiah itu penting. Ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah pesyatnya. Walaupun ada lambang-lambang di dalamnya, tapi kita harus membaca ayat secara pesyat. Harfiahnya bagaimana menulis? Baru kemudian dapat ditafsirkan.